Kaya itu. Nazirnya orang kaya. Ya kalau di situ termasuklah dengan kontraktor dan banyak proyek. Oh. Karena di dalam itu secara pelaksanaan kita itu nazirnya harus bayar. Kalau nggak gaya nggak bisa jadi nazir. Berat. Iya. Karena nggak didengar cakap. Itu musibah namanya. Iya. Musibah. Makanya Ustadz harus tunjukkan karomah. Baru orang itu takut. Entah masjid itu tutup semua, Ustadz tiba-tiba sudah ada di dalam gitu. Tapi Ustadz dari pintu samping saja. Itu harus kayak gitu, orang kayak gitu itu. Medan ini kayak gitu. Kalau nggak ditunjukkan kehebatannya nggak percaya. Kita mulai ya, karena ini terakhir pelan-pelan saja. Terakhir sebelum Ramadan, tapi belum penutupan. Karena ngaji penutupannya ada diatur sama anak-anak muda ini. Kalau saya kan udah tua, tinggal mengikuti aja. Anak muda tapi mukanya tua. Dari Belawan kok sendirian kamu? Kok sendirian? Iya, biasanya dua. Oh, rumahnya rantau. Oh, kamu asli sana. Oh. Sudah zona merah sekarang sana. Masih kuning. Yang bikin rusuh awak kapal itu. Iya. Gara-gara itu. Enggak juga. Mana sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Syekh Abu Bakar Sato. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan, diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman, diberikan penjagaan, keselamatan dari segala musibah, dimurahkan rezekinya, dan urusan yang baik-baik dimudahkan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walau nawa itu ya. Lanjutannya. Iya. Qala al-musannif walau nawa. Seandainya niat seseorang, yaitu seorang suami berniat tahrima ainiha, mengharamkan mata istrinya. Entah salah apa matanya itu. Au nahwi farjiha, atau seumpama kemaluannya. Au wat'iha, atau berkumpul dengannya. Lam tahrum, maka tidak haram istri, tidak haram zaujah itu. Wa alaihi, dan bagi suami, mislu kafaratil yaminin. Mislu kafarati yaminin adalah wajib membayar denda sumpah. Wa illam yato'ha, walaupun tidak menggahulinya. Ini masih kaitannya menerangkan tentang talak kinayah. Talak yang sigotnya itu tidak jelas, bisa ditarik kepada arti talak dan ditarik pada arti yang lain. Lalu seandainya ada seorang suami meniatkan mengharamkan mata istrinya atau seumpama kemaluannya atau mengumpulinya, artinya hukumnya tidak mengapa, tidak haram bagi istri itu. Tetapi suami wajib membayar denda sumpah. Denda sumpah itu, orang yang bersumpah itu didenda kalau dia tidak memenuhi sumpahnya. Maka jangan gampang-gampang sumpah. Sumpah itu kalau tidak dipenuhi, pertama dendanya memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Sekarang tidak ada budak. Pindah yang berikutnya, memberi makan 10 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud. 1 mud itu sekiranya 7 ons beras. Atau bisa memilih dengan memberikan setiap orang miskin itu 1 potong baju yang layak, yang layak pakai. Tambah mahal itu, kecuali memang bajunya banyak kali. Yang layak pakai itu dikasihkan. Kalau tidak bisa, maka berpuasa 3 hari. Terakhir itu denda sumpah itu berpuasa 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Jadi orang bersumpah kalau tidak bisa membayar mut itu karena anak kos gitu ya. Ya udah puasa 3 hari. Bisa Senin, Selasa, Rabu, atau Selasa, Rabu, Kamis, atau Senin, Kamis, besok laginya Senin gitu. Tidak harus berurutan menurut qaul azhar.
Ini juga begitu, dendanya seperti itu. Makanya orang jangan gampang-gampang bersumpah. Ya kalau bilang sungguh gitu ya, sungguh memang kayak gitu ya. Saya nggak main-main gitu. Kecuali memang ada tuntutan yang harus sumpah. Nah begitu ya harus sumpah. Sumpah itu kalau dalam bahasa Arab wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Demi Allah gitu. Kalau lillahi ta'ala itu tidak. Itu nama mau sholat itu ya. Ya. Kakak nggak percaya lillahi ta'ala saya nggak ngambil ya katakan. Misalnya itu nggak sumpah gitu. Itu nipu. Karena itu kalau mau sholat itu supaya baca lillahi ta'ala, supaya sandarannya itu sholatnya kepada Allah, bukan sumpah. Sumpah kalau bahasa Arab wallahi gitu, tallahi, billahi gitu. Yang biasa wallahi. Kalau dalam bahasa Indonesia demi Allah. Tapi ngapain lah suami kayak begitu cakap kan gitu. Sangkem melek itu namanya. Ya. Mulutnya jelek itu. Walau qala, dan seandainya berkata suami, hadza thawbu, ini pakaian, awit to'amu atau makanan, haramun alayya, haram bagi saya. Falahun, maka itu sia-sia. La syai'a fihi, tidak ada sesuatu yang tidak berakibat apa-apa. Jadi kalau ada orang suami bilang ini pakaian haram bagi saya, ini makanan haram bagi saya, tapi udah parah kali lah ini ya. Orang makanan kan gak salah, makan aja lah. Tapi karena namanya udah sakit hati misalnya, jangankan makanannya, kucingnya pun dia benci. Gitu. Kucing tetangganya datang, ini kucing Siano, suruh pergi, katanya kan. Kucing Sinanda ini katanya kan, misalnya ya. Orangnya pecicilan ini katanya kan gitu, misalnya ya. Misalnya ya. Maka kata-kata seperti itu tidak berguna dalam kaitannya dengan talak. Sebab permasalahannya talak itu budu. Budu itu artinya yang berguna, yang berfaedah itu masalah kemaluan. Pakaian dan makanan itu tidak ada hubungannya dengan kemaluan. Maka menikah itu makanya kalau jadi masalah, kalau misalnya ya barangnya nggak gerak gitu ya. Tapi kalau bajunya jelek itu nggak ada masalah. Tak betuli baju jelek pun nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Makanannya kurang enak sedikit nggak apa-apa. Orang namanya baru belajar. Orang masak Indomie aja kok gosong. Misalnya ya. Biasanya nggak pernah masak. Ya. Ya itu ada kayak gitu ya. Makanya begitu nikah kalau kayak gitu harus cepat belajar.
supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Dulu istri saya waktu belum nikah itu ya nggak pandai masak. Sesudah nikah pandai dia, karena langsung semua ditanya sama mamanya. Ma, kalau masak ini apa? Catat. Ma, kalau masak ini apa? Catat. Langsung dipraktekkan. Padahal saya nggak tahu merasakan makanan enak sama tidak itu. Enak, enak gitu. Kalau udah parah kali kok rasanya kok kayak gini ya gitu. Kayak gitu aja gitu. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau nggak selera gitu aja ya diem aja. Aku nggak selera lah. Memang bukan karena makanan yang nggak enak, tapi kurang selera gitu. Jadi gimana gitu. Entah di luar-luar mana tahu ada makanan murah gitu. Jadi terus pergi luar. Sama istri bukan sendirian ya. Kadang cuma kalau sudah nggak selera itu mau nangis saya, mau makan. Biasanya kalau orang laki-laki itu ingat mamanya, makanya kalau udah ya Allah mak gitu, makanannya kok kayak gini mak gitu. Nah, makanya kalau laki-laki kan alamak gitu kan, nggak ada ala pak gitu kan. Makanya bilangnya kawinkan aku mak kan gitu kan. Nyanyiannya kan kayak gitu. Nggak ada kawin kan aku pak gitu kan. Kan sendirilah kau kata bapaknya. Jadi itu pelajaran bagi yang perempuan ya. Ada pandai masak mie bata gitu ya. Mie bata itu Aceh gak Aceh, Jawa gak Jawa. Gitu. Pokoknya suka aku makan masaknya kayak gini gitu. Tapi syukur ya. Bisa masak. Kalau yang laki bisa masak itu biasanya cerewet. Iya, nanti apalagi istrinya nggak pandai masak. Tengok, kurang asin dik katanya kan. Apa yang kurang asin katanya kan. Gitu. Udah takarannya pas kok kurang asin katanya kan. Terus pergi lah suaminya. Dia nggak usah dilawan kayak gitu kalau udah kayak gitu ya. Kasih tahu merengkel katanya kan. Udah kalau kayak gitu udah terus pergi aja Madon ya. Udah tinggal tidur nonton lagu-lagu Melayu gitu. Ya. Kalau waktunya apa kan dia makan apa enggak katanya kan. Yang pertama tadi apa itu? Makan katanya kan. Kan makan apa enggak katanya kan. Maka kalau nawari jangan makan apa enggak. Ya. Makan mas gitu. Mas Jawa katanya gitu. Misalnya ya. Kalau nawari jangan makan apa enggak katanya, jangan gitu. Kalau yang tukang merajuk enggak katanya kan. Kalau yang tukang merajuk ya. Makanya kadang saya ajari gitu. Nawarinya makanlah kayak gitu, jangan makan apa enggak gitu. Itu artinya pilihan, makan terserah nggak makan terserah gitu. Apa itu? Oh gitu, ya sama aja ya. Kalau itu tambah kalau perempuan botino. Ya. Betino katanya kan. Kemana jantan tak bertelur itu katanya kan. Gitu dia.
Gitu. Waktu saya dengar pertama kali, ya Allah, orang kok dibikin kayak hewan gitu. Lama-lama udah sering, ya udah biasa gitu. Ya. Jadi itu namanya apa tadi? Sia-sia ya, karena ucapan yang dia bilang itu makanan. Beda kalau dikatakan kemaluanmu itu udah haram buat saya, nah itu jatuh, ya. Jadi berarti yang boleh cuma mukanya aja. Jatuh, ya, karena masalah nikah itu ya memang semuanya, tapi intinya itu. Makanya kalau 1 minggu belum bisa tembus gitu, begitu gerak mati, diengkol lagi, gitu. Misalnya, ini kejadian ini ya. Jadi istrinya pun suntuk. Orangnya gagah, potongan ganteng. Kayak gini baru nempel udah mati, nempel mati. Barulah manggil saya, Mustafa adalah Pak Ustadz, gitu. Bawa aja ke tempat Maerot, coba. Aku mau sama Ustadz, gitu. Saya ngajar Fathul Mu'in, bukan itu. Karena yang murid-murid yang kadang saya ajak-ajak itu tahu. Tahap apalah kerjaan itu. Tadi siap maghrib saya udah pergi ngurus. Ya kayak gitulah yang setan-setan yang mencelakakan orang itu. Nggak ada yang pakai masker kalian. Yang tua aja pakai masker. Ya. Orang Wahabi ngamuk-ngamuk itu haram sholat pakai masker. Si Yazid Jawas tuh, yang janggutnya segini tuh, ya. Hadisnya jelas itu, katanya gitu. Wahabi, ya. Nah Rasul sallallahu alaihi wasallam ayughatiya ar-rajulu fahu fis sholat. Hadis sahih ini, katanya kan. Rasul melarang, katanya kan. Mana ada sholat pakai masker, haram itu, katanya kan. Gitu dia. Coba mana itu, Ustaz? Saya tengok di masjid udah pakai itu semua sholat kan. Itulah. Iya. Islam. Orangnya mungkin ada yang datang ke rumah sakit. Sebagian lagi kemarin itu dari Jakarta dia datang jam 3
Jadi bukan dia itu jalan gitu kayak capung gitu, enggak. Gitu. Terus di sini misalnya siapa lah yang ini, musik-musik ini misalnya. Kena si Fadil, enggak. Katanya kan. Balik lagi. Misalnya tuh kena misalnya si Pak Hutar. Ini kayaknya cocok ini gitu. misalnya ya. Itu tengok enggak jadi muridnya Pak Kiai katanya kan. Misalnya. Bukan begitu ya. Ya. Bukan begitu ya. Jangan bodoh-bodoh ya. Penularannya itu lewat orang ke orang. Orangnya yang namanya pasien atau yang sakit. Makanya kalau orangnya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau orangnya yang pasien itu batuk, ada lendirnya keluar, kira-kira di bawah 1,5 meter ataupun paling maksimal 2 meter, itu bisa nular, bisa tidak. Bisa nular kalau orang yang di depannya itu imunnya rendah. Kalau yang kuat ya enggak. Gitu. Jadi itu udah tinggal, oh enggak ini, enggak. Gitu. Kalau itu semuanya menular, dokter mati semua. Kalau pasti nular itu dokter mati semua. Begitu ngobati mati gitu ya. Terus nggak ada yang berani ngobati. Begitu apa? Udah taruh aja situ gitu. Sampai ada yang begitu diasingkan gitu, dokter nggak berani masuk. Terus jerit-jerit lah nelpon saudaranya, baru dokternya disuruh datang, nggak mau, dokternya nyuruh keluarganya. Nah, sampai kayak gitu ketakutannya dokter itu ya. Jadi dari orang ke orang, bukan dari orang ke ambal. Makanya ambal itu nggak salah. Ya, ambal disalah-salahkan, kasihan ambal itu. Ya, digulung itu tidak. Seandainya dia bisa bunyi, aku biasanya dipakai untuk sholat, sekarang aku nganggur katanya kan. Sama waktu pohon kurma yang ketika di bawah Rasulullah yang sudah terpotong itu menjadi duduk Rasulullah waktu khutbah di awal-awal itu, sudah enggak diduduki lagi, dia pun bilang, aku sedih karena sudah enggak diduduki lagi sama Rasulullah gitu. Itu ya. Itu mukjizat, bukan karomah. Nanti kalau misalnya ada yang bisa cakap sama ambal, itu namanya gila. Bukan karomah itu ya. Oh, si Rojak baru datang. Oh ya. Kamu udah siap bawa kau? The car. Mobil. Siap. Oh ya udah. Karena orang ini optimis sekali kamu. Udah Bang Rojak mau bawa katanya kan. Siapa itu? Ini orangnya gitu. Ya udah nggak apa-apa ya. Kadang-kadang saya ingat waktu belajar bahasa Inggris gitu, tiba-tiba gitu aja. Karena pernah belajar bahasa Inggris, lidah saya kesleo. Gitu. Jadi terus berhenti saya. Ya. Saya udah jadi ustadz tuh belajar bahasa Inggris, guru saya orang Arab, Pak Asad Sahab.
ustadz-ustadz diharuskan bahasa Inggris. Jadi ngomonglah, cakap sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau udah parah kali, berapa rukun sholat itu udah. Kan jawabnya kan lama, jadi bikin pertanyaannya cuma itu aja. How much katanya kan. Rukun sholat katanya kan. Jangan kayak gitu lah pertanyaannya katanya kan. Ya, itu bukan pertanyaan, itu mau uji gitu. Dulu ya, macam-macam dalam hidup saya ini. Enggak jelas. Saya enggak mengira kalau jadi ustadz. Saya pikir saya jadi tukang jahit. Rupanya kok jadi ustadz. Jadi ini salah jurusan saya ini. Iya, makanya kakak ini belajar jahitnya kan. Nah, kalau saya biduni ta'allum, tanpa belajar gitu ya. Tapi nggak karomah ya. Ya. Kalau nengok orang misalnya kayak ini ukuran L atau XL gitu ya. Kalau ini pasti XL. Kalau XL ininya sekian, itu udah di luar kepala dulu itu ya. Bikin baju perempuan pun bisa, kalau perempuannya cantik. Ini ngaji terakhir jadi slow-slow aja ya. Jadi dites betul, saya nggak berani datang namanya muktamaro cantik. Ya. Aku bikinkan baju lah katanya. Manggil saya itu gitu. Nggak bisa. Alah, orang itu aja bisa kok katanya kan. Udah ukuri aja saya katanya kan. Mama saya senyum-senyum aja gini. Nggak bisa, saya bilang gitu. Nanti kalau udah bisa nanti saya ukuri, saya bilang gitu ya. Biar saya belajar lagi, saya bilang gitu. Gitu ya katanya. Ya udah, nggak jadi. Nggak berani. Kalau berani kiamat dunia. Ya. Sampai waktu terakhir ke Jawa, jumpa itu secara tiba-tiba dia dari bos besar jilbab, langsung masih ganteng ya katanya. Terus Kak, ini kawan saya waktu masih muda katanya kan gitu. Bilang sama Umi mana? Gitu. Ini kenyataan betul-betul, aku udah mati lah ini. Mati. Tersiksa batin aku itu. Itu betul-betul itu ya. Terus udah Umi gendong sama Pak Iza di luar gitu, saya pun nggak mau lama-lama. Suaminya sedang sakit parah. Jadi kata mama saya, ya iyalah wong bojone wis ora iso, kowe kan iso katanya kan. Kowe dikejar-kejar lah katanya kan. Apa itu maksudnya? Ya iyalah, suaminya kan udah nggak bisa, kamu kan masih bisa, jadi kamu dikejar-kejar lah katanya kan. Udahlah, saya terus menghilang terus. Itu zaman dulu ya. Sudah di Medan ini nggak pernah lagi, udah taubatan nasuha. Ya. Jadi yang pakai apa tadi belum saya lanjutkan. Masker.
waktu sholat di dalam mazhab Syafi'i itu makruh, kecuali ada hajat. Dalam kitab Mahalli, saya pernah ngaji Mahalli itu khatam. 2 guru, pertama Ustadz Mansur, kedua langsung Kiai Maimun Zubair. Wa wad'u yadihi ala famihi, itu makruh. Wa qadha ghairuha, meletakkan tangan kepada mulutnya orang yang sholat atau meletakkan yang lainnya seperti ini, itu makruh. Bila hajatin, ketika tidak ada hajat. Kalau ada hajat misalnya betul-betul, kalau di situ itu memang betul-betul ada orang yang memang menyebabkan menularnya virus corona, itu boleh saja pakai masker dalam waktu sholat. Tapi kalau nggak ada hajat, ya makruh. Itulah dalam kalimatnya, hadisnya naha, oleh Wahabi naha itu diartikan haram. Oleh ulama Syafi'iyah pada umumnya diartikan makruh. Malah kalau sedang menguap itu sunat menutupnya. Misalnya ngantuk kali sholat sama, wow, gitu ya. Misalnya ditutup, jangan kayak harimau mau makan gitu. Ya. Itu ya, mana tahu kamu ditanya. Tapi kalau ada hajat, ya seperti takut kena betul-betul. Tapi kalau orangnya itu saja, kayak di masjid Nurul Tufel kan orangnya itu saja kan. Kalau isya, subuh, asar, subuh, itu ada. Kalau maghrib ada jamaah orang Dari luar. ya, maksudnya yang jarang kita nampak dan bahkan tidak pernah nampak. Oh gitu. Jadi dari 5 waktu sholat itu waktu maghrib itu gimana? Iya, kalau memang orangnya itu saja, ya itu 95% itu aman-aman saja. Dan orang itu kalau demam itu namanya itu sakitnya influenza. 90%. Demam, pilek, denyut-denyut, donyut katanya kan. Donyut kepala katanya kan gitu ya. Yang corona itu hanya 10% ataupun 5%, jadi sedikit. Itu penjelasan Profesor Dr. Yuhono. Jadi penularannya juga kayak gitu, dari orang ke orang, bukan ke orang ke barang, bukan dari barang ke barang, bukan dari orang ke ambal atau ke ambal ke orang. Nah itu ya, jadi ambal itu nggak salah. Makanya ini ambal diapakan semua. Orang kurang khusyuk dia kalau sholat, ya kan. Apalagi biasa pakai ambal nyaman gitu kan. Tapi satu sisi supaya menjadi saksi di akhirat itu memang nggak usah pakai ambal. Tanah itu nanti jadi saksi tempat sujudnya gitu. Walaupun nggak diusel-uselkan gitu. Sebab ada yang diusel-uselkan itu. Itu terus kayak bejula dua gitu dia. Gitu. Itu dikasih kerikil kecil di sini. Baru di gitu. Sekarang ini sampai bunyi apa ya? Karena gosok waktu sujud cuek. Oh gitu ya. Ya tapi nggak usah ditiru ya. Kalau itu sebenarnya nggak usah waktu sujud. Udah kalau di kamar gitu aja gini-gini kan ya. Nggak sholat pun nampak itu ya.
2 hari udah bah rajin kali Pak gitu kan. Terus pakai lobe agak didangakkan sedikit gini gitu. Ya. Terus pakai celana agak cingkrang gitu kan. Pakai kaos putih itu. Pergi naik kereta gitu. Seolah-olah dia yang paling rajin sholat gitu. Ulama-ulama itu nggak ada yang jidatnya kayak gitu. Kau tengok. Lihat fotonya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ganteng, jidatnya pun putih. Ya. Nggak ada yang seganteng itu. Sehingga ada seorang wali menyebutkan kalau nanti mau ketemu Rasulullah mirip Sayyid Muhammad katanya gitu. Makanya yang mau dinikahi Sayyid Muhammad itu jarang nggak mau. Tapi kalau kamu yang mau menikahi tunggu dulu gitu ya. Kalau Sayyid Muhammad, saya Ustadz Ihya itu senior saya dan kawan saya. Dia kalau mau lama di Jawa gitu nyari istri. Bahasanya itu domirnya pakai hu, tapi perempuan sebenarnya. Gitu ya. Aina manziluh gitu misalnya. Bukan manziluha, manziluhu. Di mana rumahnya gitu. Gitu. Itulah kalau sudah punya istri itu. Makanya kamu belum punya istri itu ngaji ya. Tapi kalau memang sudah waktunya ya nggak apa-apa. Aku kalau sudah sampai waktuku kan gitu kan. Siapapun aku mau gitu. Ya. Kalau sudah sampai waktuku, makanya orang apa tadi Sayyid Muhammad ya cerita itu tadi ya, jarang yang nggak mau. Kawan saya Saadah akrab sama saya, dinikahi dia, udah ikut ke Makkah sana. Jadi minta izin. Kalau Wahabi itu yakin orang enggak ada orang? Enggak. Wahabi tidak percaya adanya karomah. Udah, jangan makan, jangan ikut Wahabi. Yang cerita tanya Kiai Khalil Bangkalan dengan Syekh Nawawi manggilnya ya. Itu ketika bertemu Khalil Bangkalan dari Madura jalan, Syekh Nawawi dari Banten jalan, ketemunya di Alas Roban perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Di situ ada tempatnya seorang kiai musyawarah membahas tentang kemajuan Islam di Indonesia. Berarti kan waktunya kurunnya sama. Terus waktu zuhur sudah tinggal beberapa detik. 1 rakaat pun sudah nggak cukup. Terus kata Syekh Nawawi ditanya bagaimana? Ayo keluar sebentar katanya. Terus gandengan tangan, kita sholat di Makkah saja. Tuh sampai Makkah. Di sana masih pagi, ya, kayak orang ini waktu sholatnya itu. Jadi di sana akhirnya dijamak takdim duhur, asar, baru balik lagi. Siap sholat duhur, balik lagi, udah jamak takdim duhur asar. Itu masyhur karomah itu. Ya memang orang sudah tingkat kayak gitu itu sudah di atas langit pikirannya. Orang langit itu kenal semua. Makanya seandainya kalau sudah dikenal sama orang langit, misalnya
saya ini muridnya Syekh Nawawi Banten. Oh iya, masuk gitu. Karena udah kenal. Ya. Saya muridnya Ustadz Ardiansyah katanya. Hah? Kata dia. Misalnya. Belum dikenal di langit. Ya. Jadi wali-wali itu, orang itu sudah dikenal di langit. Ya, gitu. Ya. Oh iya, masalah istri. Empat tiga. Iya, bagaimana kita menyikapi apakah kita mempertahankan dengan itu, ataukah kita dengan jamaah masjid itu? Oh gitu. Pertama, kalau kita memang bisa mempertahankan yang 23. Sebab itu yang tarawih. Kalau yang 441 itu namanya 443 itu namanya qiyamul lail. Bukan tarawih. Tapi itu juga dapat pahala. Ya. Jadi yang tarawih itu 20. Daripada tidak ya udahlah. Sementara waktu ini gitu. Tapi jangan terus. Ini maunya macam mana, terus apa? Ada masalah corona itu aja sebenarnya. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, bahwa semangat Ramadan ini harus disambut dengan penuh optimis. Kita benar-benar ibadah, itu yang perlu disampaikan. Supaya betul-betul dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa dalam keadaan kayak begini hamba-hambaku tetap masih mau beribadah. Jadi cepatlah saya lepaskan semua ini. Virus-virus ini gitu. Makanya kaidah fikihnya al-maslahatul muhaqqaqah muqaddamatun ala mafsadatul mauhumah. Kemaslahatan yang sudah nyata itu didahulukan daripada ke mafsadah atau kerusakan yang tidak nyata. Al maslahatul muhaqqaqah muqaddamatun ala mafsadatul mauhumati. Maslahah yang sudah nyata ya sholat tarawih nyata. Mengenai menghindari itu kan masih belum nyata. Karena bukan berarti kalau sholat tarawih nanti satu-satu diambili corona itu. Itu kaidahnya, bukan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bukan itu. Itu kalau nggak ngaji betul-betul ya nggak tahu. Itu ya Wan, ngaji apa tadi? Maslahat yang nyata itu sudah didahulukan. Kerja cari makan itu nyata-nyata untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarga, membela tembolok, membela perut, ya. Nyata itu sudah. Kalau menghindari itu mafsadahnya belum nyata. Jadi berarti mana yang penting? Ya kerja ya. Kecuali yang memang kayak guru gitu kerjanya online gitu ya,
karena ada gajinya ya. Tapi kalau bisa tambah ada kesempatan jualan ya tambah bagus. Ya. Untung aku ada online bisa jualan aku ya. Mana tahu pandai jualan ya. Karena kadang-kadang ada tuh orang keterampilan itu memang padang, pandai dagang. Udah paham? Kebetulan kan saya baru diangkat imam di masjid. Mulai sumbang umumnya begini ya. Bahwasanya ada beberapa jemaah itu memaksakan itu yang besar-besar. Bagaimana sikap saya ketika menghadapi itu? Iya, kalau memang jamaah mayoritasnya memang itu ya diikuti aja. Namanya qiyamul lail. Kalau saya iya. Karena prinsipnya yang tarawih itu 20. Kalau prinsip saya 20, tapi karena saya harus mengetahui dan mengikuti aspirasi rakyat gitu. Iya nggak apa-apa, itu pun dapat pahala. Tapi yang tarawih 20 gitu. Jangan sampai ngikut bahwa di Makkah nggak tarawih. Ini di Makkah nggak tarawih itu ya, Masjidil Haram. Sebab panduan itu masing-masing untuk masalah ini, masing-masing daerah itu berbeda, nggak boleh ikut-ikutan. Itu ya. Kalau seandainya betul-betul zona merah pun, kalau gara-gara itu nanti kena, itu mati syahid kalau meninggal. Kan udah enak daripada hidup dunia susah. Iya Wan. Ya udah enak masuk surga. Ya. Nanti jumpa, "Duh, kamu kok bisa masuk?" "Tapi kena corona." Aku lah yang kena hisab dulu ini katanya kan. Ya. Tapi walaupun kayak gitu jangan mengharapkan itu ya. Itu namanya mati konyol. Jangan mengharapkan, kita ikhtiar tapi waspada. Ya. Ikhtiar ya kalau disuruh pakai masker, ya kalau memang zonanya itu harus kayak gitu pakai aja, diturunkan sedikit gitu. Ya, saya selalu bawa tapi nggak pernah. Gitu ya. Selalu bawa saya. Kemana-mana saya bawa. Nanti kalau masuk Ramayana, pasti gini kan sedikit ya udah keluar gini masuk lagi gitu. Misalnya mau nengok harga barang, nggak beli karena nggak ada uang, gitu ya. Baru tahu sirup di sini harganya sekian, di sini harganya sekian. Gitu. Makanya sampai saya itu ada seorang itu, "Ini Ustadz ini kok tahu aja," katanya kan. "Ada kalau kayak gini beli di Pajak Melati di bagian sudut sini," saya bilang. "Udah ini Ustadz gaul," katanya kan. "Masa sampai di Pajak Melati semua tahu," katanya kan. Iya, namanya mau tahu ya, nggak ada salahnya, saya bilang gitu. "Iya Ustadz, memang di situ tempatnya," katanya kan. Jadi makin saya disuruh di rumah, makin tiap hari keluar. Ya. Nanti kalau capek aku di rumah, ayo keluar nih katanya. Pergi gitu ya. Tengok toko itu buka. Itu kok udah tutup, kurang ajar itu katanya. Ya. Ini pasti ditakut-takuti gitu ya gitu. Makanya zona merah, kalau Indomaret masih juga operasi,
kemudian jualan-jualan yang mentereng juga masih beroperasi, kenapa nggak sholat tarawih? Ukurannya itu, kan nggak adil itu. Kalau seandainya sholat tarawih dilarang, sementara Indomaret beroperasi masih ada yang 24 jam. Nah, itu perbandingannya. Jadi ini termasuk musibah. Musibah dalam arti bisa saja penekanan umat Islam dengan cara-cara orang kesehatan seperti WHO untuk menekan umat Islam itu. Gitu ya. Makanya sebenarnya ini sekarang kasihan orang ceramah-ceramah itu katanya tarawih saja nggak ada ceramah Ustaz ya. Jadi misalnya lah di masjid Ustadz kan pengurus besar di situ kan. Kenapa? Kalau ceramah saja ustadznya dari luar sudah ditentukan, sholat tarawih saja itu hadiahnya sama gitu. Sama dengan orang sini lah kalau kayak gitu. Terus bukan, maksudnya ustadznya tetap dari luar. Nah itu masih mendingan ya. Yang ada keputusan, karena kalau jadi imam aja di sini pun banyak yang bisanya katanya kan. Iya kan? Itulah ustadznya terus beli mau masak pinjem beras orang lain. Dia udah ada kayak gitu contohnya. Jadi terasa sekali itu. Iya kan? Makanya ada komentarnya, jangan perhatikan du'afa saja. Guru-guru kita ini masih banyak yang perlu dibantu katanya. Ada tulisan saya baca gitu ya. Itulah yang berat. Membuat syarat-syaratnya itu banyak, sebagian itu nggak mau gitu. Kalau mau bantu, ya kalau sudah nyata-nyata memang orangnya bantu aja gitu. Jadi perlu disampaikan juga yang pakai masker itu, kalau memang tidak ada hajat itu makruh, sebab itu bisa mengurangi kekhusyuan. Asik gini aja. Apalagi dia jadi imam, suaranya itu terganggu. Itulah. Jadi mengurangi. Makanya yang bagus itu kalau yang panjang kayak Kak Nila itu. Ya, cadar segini itu ya. Ya. Jadi sebenarnya ini kalau
bagian anak laki-lakinya. Jadi yang lain itu memang bahasa enaknya jahil lokal. Bah, Hampir jadi, karena mereka ngaji juga tidak, mengajar anak juga tidak. Terakhir menanggapi masalah ini, suara orang itu seperti suara atau mereka ahli. Jadi saya bilang, ya, sampai ada suara orang mengajar itu, kalau nggak dibubarkan. Jadi saya datangi, kami mau kritik apa Anda sedang? Oh ada begini alasan pemerintah. Oke, itu kantor buksu masjid aku itu kurang pemerintah. Coba aku itu. Jadi itu makanya saya tadi kritikan kan awak yang mengaji sikit-sikit punya kitab kecil-kecilan yang ngajarnya kalah suara. iya makanya kita harus punya karoma. Sekali lagi kau cakap nggak bisa berdiri kau kata. Terus pakai asma blanket itu tek 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 gitu kan. Melengket dia. Ya. Gini. Gitu-gitu dia. Ampun Pak, kata gitu dia. Itu kan udah saya bilang, nggak usah cakap kayak gitu katanya. Baru dikepuk ini. Udah nggak apa-apa. Udah enak gitu katanya. Tapi fakta sekarang nggak tahu juga lagi bagaimana kalau apa sholat mau bilang jalan-jalan di situ mengguna doang Itu celana sepompol. makanya di situ itu termasuk musibah. Saya lihat masuk ngaji gitu. Ini bukan golongannya orang yang pinter-pinter gitu, tapi gayanya pinter gitu. Begaya aja gitu. Tapi saya tengok pengurusnya kaya-kaya. Sebab kalau mau membangun, kalau pengurusnya tidak kaya, dia bilang, ya udah kau bangun aja katanya. Jadi dia sanggup membiayai. Situ dia menangnya. Kalau seandainya ustadz lah jadi nazirnya, ini mau merenovasi kamar mandi, ya udahlah renovasi lah. Bukan maksudnya kita, kalau gitu nggak usah lah jadi nazir, katakan kan. Biar kami aja yang ngurus, katanya kan. Itu musibah namanya ya. Jadi yang ini diingatkan kalau berlebih-lebihan yang pakai masker itu juga namanya bisa suudzon. Kalau memang orangnya itu saja ngapain lah pakai gitu. Batuk disurigai. Batuk tuh katanya kan, saya batuk katanya kan. Ya. Batuk itu kalau yang batuknya pasien yang menular, kalau batuk biasa ya nggak apa-apa. Saya sampaikan sholat khutbah Jumat tadi. Saya maksa khutbah Jumat itu karena hujan deras jadi maksa. Hujan deras itu maksa ya hujan deras itu kehujanan, tapi yang dihujan itu di atas mobil. Ya saya nggak kena. Maksa itu namanya ya. Sebenarnya enak di rumah tidur. Tapi ada yang mau saya sampaikan itu tadi, masalah masker, masalah jangan takut-takut, yang hidupkan yang mematikan itu Allah Ta'ala. Siapa yang meyakini bahwa yang corona itu mematikan itu kafir, saya bilang gitu. Dalilnya ini. Gitu. Itu. Kalau mau supaya nggak kena caranya begini, saya bilang gitu.
udah saya sampaikan, udah walaupun saya belum membanding dengan yang agak keras-keras karena waktunya juga, udah selesai, orang itu pun senang. Karena saya tengok di masjid pun banyak yang batuk. Kebetulan saya tahan batuk saya. Tahan tuh saya bilang gitu ya. Jadi itu diantaranya. Makanya ngaji, setiap orang ngaji itu ada malaikatnya turun membawa rahmat kepada orang yang ngaji. Ya, ngaji kayak begini, malaikat turun satu-satu, turun sama sewahyu, misalnya ya, turun lagi sama yang pakai masker kepalanya ini. Malaikat turun ngasih rahmat sama kamu karena kamu ikut ngaji, ya. Kan jangan terlambat-lambat ngajinya, nanti gilirannya udah kamu, malaikatnya menunggu di sini, kamu malaikatnya pikir lagi lah, nggak jadi datang waktu gitu kan. Bukan, ya. Malaikat kalau letternya hadis itu membentangkan sayapnya, kemudian anak yang ngaji itu ditutupi dengan sayapnya, artinya memberikan rahmat gitu. Itu ya. Makanya di tempat yang memang dibuat ngaji itu barokah. Rumah pun kayak gitu. Yang digunakan untuk ngaji itu barokah. Rumahnya guru-guru dulu itu digunakan untuk ngaji itu barokah. Tapi kadang-kadang ustadz itu rumahnya dibikin ngaji, istrinya merepet. Gitu ya. Bising kali pun nggak bisa tidur aku gitu. Gitu. Ya. Dan ngaji itu sana katanya. Itu. Kadang-kadang ada memang udah ngaji sini aja, kata istrinya baik, ya. Kadang-kadang udah kayak gitu ya. Makanya masjid ini pun kalau sudah nggak dipakai ngaji, barokahnya malaikat turun itu udah nggak ada. Malaikat udah nggak turun. Yang khusus untuk orang mengaji itu, membawa rahmat. Malaikat itu ada mencari yang namanya malaikat sayyaroh. Di mana ada orang ngaji, di mana orang berzikir itu turun. Sampai umpama ada orang yang salah niat misalnya. Masalah orang kumpul berzikir gitu, tiba-tiba ada salah niat. Saya pikir bagi-bagi sembako, rupanya ngaji gitu kan. Misalnya ya. Ya. Karena udah sampai situ aja. Kata malaikat lapor sama Allah, ada orang satu ini yang salah niat. Dikiranya bagi-bagi sembako. Tapi karena udah duduk terpaksa situ misalnya. Itu masih mendingan. Ya. Dikiranya campur sari pula itu. Ya. Jadi kata Allah Ta'ala, walaupun begitu sudah saya ampuni dosanya. Saya terima hajatnya gitu. Gitu ya. Makanya orang mengaji itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan jalannya ke surga orang ngaji itu. Makanya ada satu kelompok zikir, satu kelompok ngaji. Terus Rasulullah datang, ini kelompok zikir, ini kelompok ngaji. Oh, yang inilah yang ikuti. Seperti saya diutus ke umat, artinya yang menyampaikan ilmu gitu. Gitu ya. Jadi hebat ngaji itu, bukan main-main. Malaikat itu turun khusus untuk orang ngaji, bukan orang kuliah ya. Kalau orang kuliah lain lagi gitu ya.
Siapa yang bilang gitu? Iya. Bilang kalau gurunya itu muridnya Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu termasuk pendiri Partai Persatuan Pembangunan yang termasuk orang yang peduli kepada negara, sehingga walaupun dia ketua partai pada zaman itu P3, sama PDI juga senyum-senyum, sama Golkar juga senyum-senyum, sama yang lain-lain dia nggak ada masalah karena dia kiai. Itu kehebatannya. Walaupun dia nggak pernah sekolah, sekolahnya di masjid. Maksudnya nggak pernah sekolah seperti kamu sekolah yang harus pakai akte kelahiran gitu. Kalau nggak ada akte kelahiran kan nggak bisa kan. Makanya kalau nikah jangan di bawah tangan, apalagi di bawah kaki. Ya, nikah di bawah tangan itu nanti kesulitannya anaknya kalau mau sekolah nggak punya akte kelahiran, sulit. Ya, makanya kalau dibuat misalnya saya siap istri yang kedua untuk abang misalnya ya, tapi resmi abang gitu, ya nggak apa-apa, kita untuk sementara di bawah tangan dulu terus kita putihkan, jangan mau, karena kalau sudah di bawah tangan itu nanti payah mau memutihkan itu karena udah nggak ada kepentingan lagi. Mana tahu ya suaminya itu gantengnya maksimal gitu. Ya mana tahu ya. Tapi nggak bagus juga itu ganteng-ganteng itu ya. Karena sering direbut orang itu. Kalau jelek-jelek kan nggak ada yang merebut kan. Ini belajar istilah, belajar ilmu tauhid. Kadang-kadang belum dulu pengalaman saya tentang suruh qadim dan hadis. Suluhul qadim itu artinya pada Allah Subhanahu wa taala itu patut untuk misalnya menghendaki apa yang dia kehendaki dan patut meniadakan dan mewujudkan pada zaman dulu. Itu namanya solahiyah gitu. Tapi kalau tanjizi oh ya, saya pun udah lupa tadi itu. Ya. Iya, patutnya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan atau meniadakan makhluknya pada zaman azali. Tapi kalau apa tadi? Tanjizi, apa yang ditanya kedua tadi? Apa? Tanjizi hadis ya. Masih nulis dia ya. Orang patutnya Allah mewujudkan makhluknya pada zaman azali. Iya. Kalau ditambah meniadakannya boleh juga. Iya, mewujudkan atau meniadakan. Memang kayak gitu tadi ya. Gitu ya. Padahal gurunya ini udah banyak yang meninggal. Kalau tanjizi hadis, mewujudkannya Allah Subhanahu wa taala pada ketika Allah mewujudkan sesuai dengan waktunya makhluk yang diwujudkan itu namanya tanjizi hadis.
Tanjis itu artinya melestarikan, hadis itu baru. Yang maksudnya ini mewujudkan Allah pada ketika Allah mewujudkan sesuatu. Iya, makhluknya atau meniadakannya sesuai dengan makhluk yang diwujudkan, waktu yang diwujudkan itu. Jadi kan hadis itu kan, gitu. Kata tanjizi itu melestarikan hadis yang baru. Waktu saya menerangkan tauhid tempo hari, Ustadz ada, cuma lupa nggak nanya mungkin ya. Ada saya teman ingat lupa gitu, kurang ingat. Iya, itu kalau menurut siapa namanya yang jualan roti seser atau roti jala itu, Zainul, ini nggak usah dipelajari Pak Kiai, payah ini gitu. Belajar nahu dia nggak paham. Apa maksudnya nih Pak Kiai gitu? Maksudnya begini, belum juga aku paham. Kalau gitu ini nggak usah dipelajari Pak Kiai gitu. Yang ini aja lah katanya ini gitu. Ini payah kali ini katanya. Bukan kayak gitu aturannya. Saya tengok dulu kamu ya, saya bilang gitu. Saya tengokin nanti kamu bisa, saya bilang gitu. Saya tengokin terus dengarkan ya. Oh, barulah saya terasa katanya kan. Kayak gini rupanya maksudnya katanya kan. Nah, jadi saya tengokin tembus saya ilmu saya itu saya tembuskan ke otak dia. Nah, bisa ilmu itu kayak gitu ya. Jadi begitu nggak bisa gitu, ilmu yang mau saya tujukan saya tembuskan ke otak dia. Saya tengokin aja. Oh kayak gitu rupanya gitu. Kok bisa kayak gitu? Iya baru nyampe. Oh udahlah belajari aja lah ini katanya kan. Bandel kali kau jadi orang, saya bilang gitu. Ya. Jadi kalau kayak gitu ya enaklah belajar, saya bilang gitu. Yang payah tinggalkan, saya bilang gitu. Gitu. Guru-guru yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh, yang memang berani kali ngajar, itu kayak gitu dia. Kalau apa terus tinggalkan gitu saja. Kalau saya ngajar Tuhfatul Murid, yang sulit agak misalnya bukan saya lewati tapi saya terangkan. Ini diterangkan di sini karena nanti dibaca lama, maksudnya begini gitu. Itu. Jadi kalau ditengok lagi, oh iya gitu. Biasanya saya nerangkan kayak gitu. Coba kamu pikir, Ustadz ini gurunya udah top markatop, ya, sampai meninggal, ya, masih terus menanya gitu ya, masih terus mau tahu, ya. Kamu masih berapa lah kamu belajar gitu ya? Saat ini udah belajar kemana-mana. Sampai meninggal gurunya dia nggak mau ikut. Ya. Jadi ini terakhir saya nggak ngajar sampai banyak-banyak. Itu tadi saja pentingnya nyambut Ramadan ya tetaplah semangat Ramadan dengan beribadah. Kaidahnya itu tadi apa tadi? Al-maslahatul muhaqqaqah muqaddamatun alal mafsadatil mauhumah. Kemaslahatan yang nyata didahulukan, diprioritaskan daripada kemafsadaan atau kerusakan yang tidak nyata. Itu kan tidak nyata. Karena virus corona itu pilih-pilih. Ya, pilih-pilih. Makanya masjid yang dipakai untuk ngaji itu sebenarnya nggak ada gangguan sama masyarakat. Karena yang ngaji itu ya udah pulang ya pulang,
Kalaupun seandainya kena ya nggak sama ngaji sama yang ngaji itu. Bukan virusnya nempel ke kamar mandi nunggu orang masuk gitu. Nengok orang kencing itu. Bukan kayak gitu ya. Jadi pahami betul-betul ya tentang masalah itu. Jangan asbun asal bunyi gitu ya. Saya pahami betul. Saya ulang-ulangi belajar dari satu YouTube ke YouTube yang lain. Saya cari, saya bandingkan ini ilmunya dalam disiplin ilmu apa gitu. Ya, saya cari. Kalau udah suntuk baru nyetir Rumah Irama. Ada suntuk sampai kali udahlah tuh nyetir. Udah tidur gitu ya. Hari bangun kira-kira setengah jam loh tidur tadi itu udah. Tapi udah dapat ilmunya. Itu udah saya sampaikan kemana-mana. Ya, jadi nggak asal ngomong gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya udah siap waktunya ngaji lagi, ngaji ya. Kalau Ramadan masih dikasih kesempatan hidup ngaji ya. Kecuali udah nggak ada kesempatan hidup lagi ya. Atau memang kerjo ya. Kojo tak kojo 500 ya. Kerja ya kalau hari Minggu saja, hari Ahad. Hari Sabtu misalnya sekali-sekali. Jumpo sama fans gitu ya. Ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka as-sihhata min jami'il musibah, as-sihhata min jami'il amrad. Nas'aluka as-salamata min jami'il musibah wa min musibah corona. Fi ahli wa fi anfusi wa fi ahli wa fi auladi wa banati wa fi talabati wa talibati. Wa nas'aluka as-sihhata wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.